Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oh iya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Bangkit dari Koma. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang bangun dari koma setelah selama setahun lamanya. Kini suami yang ia kira setia ternyata berkhianat dan menikah lagi dengan wanita lain. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Ayla membuka matanya perlahan meski terasa berat, bersamaan dengan suara melengking nyaring di telinganya. Mama, Tante Ayla sadar. Bias sinar yang masuk ke kelopak mata membuat Ayla mengerjap berulang kali. Sebuah usapan Ayla rasakan di lengan kanan. Tante sudah sadar. Usapan itu berubah menjadi genggaman tangan. Mungkin karena Ayla kembali menutup mata karena pusing kian mendera. Guncangan di lengan kembali Ayla rasakan. Tante baik-baik saja. Apa Tante pingsan lagi? Aduh, gimana dong? Nanti Nasya dimarahi Mama karena bohong. Nah, Nasya, rinti Ayla perlahan. Tante ingat aku. Gadis kecil yang tengah memeluk buku cerita itu adalah Nasya, anak dari Mas Rizky dan Kak Reva. Rizky adalah kakak angkat Ayla. Nasya tersenyum ketika Ayla mencoba menganggukkan kepala. Tante ingat, kamu Nasya kan? Tante sudah sehat, sudah gak bobo-bobo lagi. Ayla, ya Tuhan, kamu sadar. Ayla. Wajah itu terasa dekat dengannya, bahkan Ayla merasa heran saat melihatnya bercucuran air mata. Kamu akhirnya sadar, Ayla. Lihat Mas Rizky, Ayla sadar. Pekiknya. Kembali suara lain memekik tak percaya. Ayla. Kali ini Ayla melihat Mas Rizky mendekat. Matanya tak jauh beda dengan Kak Reva. Berkaca-kaca dan terlihat terharu sekali. Jelas Ayla kian bingung. Terima kasih kamu sudah kembali pada kita, Ayla. Terima kasih. Mas Rizky terus saja bicara yang membuat Ayla pusing. Ada apa sebenarnya? Biarkan kami memeriksanya sebentar ya. Apa kamu merasa pusing? Tanya dokter pada Ayla. Sedikit, bisik Ayla. Kamu ingat siapa namamu? Ayla, namaku Ayla Angelisa. Senyum dokter terbit. Bagus, sekarang kamu lihat dia. Kamu kenal dia siapa? Mas Rizky, kakakku. Dan yang ini? Dokter menunjuk ke arah Kak Reva. Itu Kak Reva, istri Mas Rizky. Reva dan Rizky sama tersenyum puas. Dan ini Nasya, anak mereka. Ayla menjawab sebelum ditanya siapa Nasya. Bagus, ingatan kamu baik. Matanya sudah diperiksa, mulutnya juga. Semua tubuhnya dicek oleh dokter itu. Selamat Pak Rizky, Mbak Ayla sudah kembali pada kita. Dan ingat, jangan kasih dia beban pikiran yang bisa membuatnya stres. Baik dok, terima kasih atas bantuannya selama ini. Mas Rizky menjawab dengan wajah sumringah. Satu pertanyaan lagi Mbak Ayla. Dokter menatap Ayla dengan lekat. Apakah Anda ingat apa yang terjadi pada Anda? Tatapan dokter itu begitu menuntut. Ayla berusaha mengingat dan serangan sakit kepala itu kembali muncul. Ayla menjerit kecil, sepertinya sulit sekali mengingat hal itu. Ayla, suara Kak Reva terdengar khawatir. Dokter, Mas Rizky pun tak kalah kalut. Pasangan suami istri adalah kakak terbaik Ayla. Mereka tak akan biarkan Ayla kesakitan. Enggak apa Ayla, jangan diingat dulu. Perlahan saja, yang jelas kamu sudah sembuh sekarang ini. Hanya tinggal pemulihan saja. Dokter menyentuh lengan Ayla. Sontak Ayla membuka mata kembali. Maaf dok, Ayla tak ingat. Ayla tak ingat, bisik Ayla. Dokter mengangguk. Gak apa, gak usah dipaksa. Mbak Reva, nanti beberapa hari lagi saya akan kirimkan ahli terapi untuk otot Ayla. Tolong lebih diperhatikan kesehatannya ke depannya. Baik dok. Ayla melihat beberapa alat kedokteran sudah dicabut dari tubuhnya. Yang tersisa hanya infusan. Tunggu sampai ini habis. Setelah itu tak usah pasang lagi. Nanti ada perawat yang datang ke sini. Harap pasien dibantu makanan 4 sehat 5 sempurna. Dokter memberi penjelasan pada Mas Rizky dan Kak Reva. Ayla, aku senang akhirnya bisa melihat Tante sembuh. Tante pasti dengarkan setiap malam aku selalu dongengkan Tante. Kata Mama kalau aku dongeng Tante bisa sembuh.
Ayla, Mas antar dokter keluar dulu ya. Ucap Mas Rizky sambil menepuk pelan lengannya. Reva, jaga Ayla sebentar. Mas Rizky menitip pesan pada istrinya. Baik Mas. Ketika Mas Rizky pergi, Kak Reva mendekati Ayla lagi. Aku bahagia Ayla. Aku benar-benar takut kamu pergi. Apa yang terjadi padaku Kak? Ayla sungguh penasaran sekali. Pasalnya Ayla seperti orang yang sama sekali tak ingat apa yang terjadi padanya. Kamu koma Ayla. Kamu koma selama setahun. Apa? Ayla tersentak. Ayla koma? Ya, tubuhmu ditemukan di lantai bawah di dalam rumahmu. Sepertinya kamu terjatuh dari tangga dari lantai 2. Kamu sempat kritis dan dokter nyaris menyerah. Namun Mas Rizky yakin kamu pasti akan sembuh. Anakku bagaimana Kak? Sania baik-baik saja. Dia sekarang sudah sekolah kelas 1 sekolah dasar. Sania tumbuh jadi anak yang cantik dan pintar. Kemarin dia ranking 1 di kelasnya. Lalu suamiku Kak, Mas Dion, bagaimana kabarnya? Kenapa aku ada di rumah Kak Reva dan Mas Rizky? Kenapa aku tidak di rumahku sendiri? Suamimu baik-baik saja Ayla. Mas Rizky ternyata sudah kembali dari mengantar dokter. Dia duduk di sisi ranjang seperti Reva dan Aisyah. Dia yang menemukan tubuhmu di lantai bawah. Saat itu dia memiliki semacam firasat. Dia hubungi kamu gak bisa-bisa dan dia pulang. Dan saat dia masuk rumah, kamu sudah tergeletak di lantai. Ayla menyimak. Dion membawamu ke rumah sakit. Kami pun dihubungi. Kamu tahu, suamimu tampak bersedih sekali. Lalu apa yang terjadi? Tanya Ayla lagi. Dokter mengatakan kamu koma karena benturan hebat di kepala. Tatapan Mas Rizky begitu sendu. Dokter menyuruh kami menunggu keajaiban. Tapi kenapa Ayla harus di sini? Kenapa nggak di rumah sendiri biar dekat dengan suami dan anak Ayla? Reva menoleh pada Rizky, seolah meminta Rizky menerangkan. Ayla, Sania terus histeris menginginkan mamanya sadar. Dion stres karena takut kehilanganmu. Apalagi dokter sempat menyerah, dan Dion pun awalnya sama ingin menyerah. Tapi aku tidak menyerah, aku yakin adikku pasti kuat. Mata Ayla sontak berkaca-kaca. Jadinya aku bawa kamu kemari. Agar Sania tidak terus bersedih melihat mamanya tiada berdaya. Mas Rizky menggenggam telapak tangan Ayla. Aku gak bisa jadi seperti sekarang ini tanpa bantuan ayahmu Ayla. Jadi sampai aku memastikan kau benar-benar pergi, aku baru akan ikhlas melepasmu. Rasanya Ayla kian terharu. Mas Rizky benar-benar sosok kakak yang baik hati. Aku sudah berjanji pada ayahmu akan terus menjagamu sampai batas kemampuanku. Terima kasih Mas. Terima kasih untuk mau menunggu Ayla sadar. Bukan hanya berkat Mas Rizky Ayla, Nasya pun setiap malam menunggumu sambil bacakan cerita. Suara Kak Reva membuat Ayla menoleh pada Nasya. Terima kasih sayang. Ayla ulurkan tangan mengusap pipi Nasya. Karena aku sayang Tante Ayla. Ayla peluk erat Nasya yang benar-benar tulus sayang padanya. Nah sekarang sebelum kamu kembali ke rumahmu dan kembali menjadi Ayla yang hebat dan kuat, aku ingin kamu benar-benar mengikuti semua pengobatan yang dokter sarankan. Kamu harus terapi. Setelah itu baru kita buat kejutan dengan kepulanganmu ke rumah. Ayla mengangguk. Baik Mas Rizky, aku mau. Aku mau terapi dan aku mau sembuh. Ini janji Ayla pada diri sendiri. Keesokan paginya datanglah ahli terapi. Ayla, ini Mbak Desi yang mau membantu kamu terapi. Salam kenal Mbak Ayla, saya Desi yang akan membantu Mbak Ayla sehat kembali. Awalnya lengannya dilatih agar bisa bergerak seperti orang pada umumnya. Sakit Mbak, ringis Ayla ketika lengannya diangkat ke atas. Perlahan saja Mbak, kalau sakit kita berhenti dulu ya. Begitulah Mbak Desi benar-benar sabar membantunya. Setiap hari dia datang dan membantunya selama sejam lebih. Itu pun tidak diporsir. Ayla diberi kesempatan istirahat. Lelah ya Tante? Nasya datang ke ranjang Ayla. Dengan telaten dia sekap pelipis Ayla dari peluh. Enggak sayang, enggak lelah. Tante harus berusaha semangat agar bisa bertemu Sania. Sania pasti senang Tante sudah sembuh. Seketika Ayla ingin bertanya pada Nasya. Nasya, kapan terakhir bertemu Sania? Sudah lama Tante. Memangnya Om Dion gak pernah kesini menengok Tante? Perlahan Nasya menggeleng. Terakhir Om kemari tapi Nasya tampak ragu. Tapi kenapa sayang? Ayla jadi penasaran. Papa pukul Om Dion. Apa? Ayla terhenyak. Ya heran, apakah yang diucapkan oleh Nasya barusan itu benar atau tidak? Tante, sebenarnya Mama melarang aku cerita sama Tante.
Tapi papa dan mama marah sama Om Dion, lanjut Nasya. Lalu setelah itu, tanya Ayla. Ia berusaha mengulik informasi dari gadis kecil itu. Setelah itu Om Dion gak pernah datang ke sini lagi. Beberapa hari kemudian Ayla yang tak sabar bertanya pada Mas Rizky. Kebetulan Ayla sudah bisa bangkit dari ranjang. Meski begitu, Ayla masih harus di kursi roda. Kakinya masih harus terapi sampai Ayla bisa normal kembali seperti sedia kala. Bagaimana perkembangan terapimu? Tanya Mas Rizky saat mereka makan malam bersama. Ada kemajuan Mas, hanya tinggal kakiku saja yang masih ngilu kalau digerakkan. Mas Rizky tersenyum. Wajar, setahun kamu gak gerak. Mas, Ayla mau tanya bisa? Tanya Ayla yang sontak membuat Mas Rizky melipat kening. Ada apa? Ia saling pandang dengan istrinya. Berhubung Nasya sudah tidur duluan karena lelah bermain, jadilah Ayla beranikan diri bertanya pada Mas Rizky. Nasya mengatakan kalau Mas Rizky pernah memukul Mas Dion. Ada apa memangnya Mas? Wajah Rizky tampak mengeras sementara Reva menunduk. Apa kena sakitku ini? Mas Rizky mengangguk. Iya, kamu benar. Seperti yang aku ceritakan. Suamimu mau menyerah dan aku tidak. Kami beda pendapat dan aku memukulnya. Aku gak suka dia mudah menyerah. Itu sebabnya suamiku gak pernah kemari lagi. Kembali Mas Rizky menghela napas. Ya, aku melarangnya datang. Aku katakan padanya kalau dia salah, kamu pasti akan sembuh. Senyum Ayla terbit. Ayla gak sabar bertemu suami dan anaknya Mas. Mereka pasti terkejut melihat Ayla sudah sembuh begini. Jantung Ayla berdebar kalau ingat mereka. Itu sebabnya cepatlah sembuh, biar kamu bisa kembali ke rumahmu. Ayla mengangguk. Setelah makan malam itu, Ayla diantar kembali ke dalam kamarnya. Namun, setelah beberapa jam tertidur, Ayla terbangun. Ia melirik jam, saat itu sudah jam 1 malam. Ayla letakkan bingkai yang menampilkan fotonya bersama suami dan anaknya. Ya, setiap malam guna melampiaskan rasa rindu yang membelenggu, Ayla tetap foto itu sambil berdoa kalau mereka di sana baik-baik saja. Lalu dengan susah payah, Ayla bergerak ke pinggir ranjang. Ayla berhasil pindah ke kursi rodanya. Mas Rizky menempatkan seorang perawat di kamarnya, tapi malam ini sengaja Ayla suruh dia ke kamarnya. Perlahan Ayla tekan tombol untuk menggerakkan kursi rodanya. Kursi ini tak menimbulkan bunyi, jadi Ayla bebas kemana saja tanpa membuat keributan seisi rumah. Sampai Ayla hendak ke ruang makan, Ayla harus melewati ruang kerja Mas Rizky. Kok masih menyala lampunya? Memang Mas Rizky belum tidur. Batin Ayla menebak-nebak. Lalu Ayla arahkan kursi roda ke ruang kerja Mas Rizky. Pintunya tak tertutup sempurna. Dari sini Ayla mendengar percakapan keduanya. Ternyata ada Kak Reva di dalam sana. Aku gak bisa bayangkan kalau Ayla tahu suaminya sudah menikah lagi. Perang. Pasti dekat Ayla pecah. Ayla menyenggolnya tak sengaja. Ini efek keterkejutan yang Ayla dengar. Ayla. Pintu di hadapan Ayla terbuka lebar. Apa? Suamiku menikah lagi. Rasanya dunia Ayla runtuh seketika. Ayla menatap Kak Reva dan Mas Rizky bergantian. Kalian bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat aku koma? Rasanya tak mungkin suamiku menikah lagi, Mas. Air mata Ayla berderai sudah. Dia sangat mencintaiku, Mas. Mas Dion gak mungkin menikah lagi. Tangis Ayla pecah sudah. Ini rasanya sulit dipercaya. Suaminya sangat setia, kenapa tiba-tiba berubah? Apakah dia pikir Ayla gak akan bangun lagi? Reva segera memeluk tubuh Ayla dan bergetar hebat. Kamu yang sabar ya Ayla. Kami pun sebenarnya menyesalkan semua ini. Seharusnya Dion menunggumu sadar. Seharusnya Dion yakin kamu akan sadar dan kembali seperti dulu. Kakak juga heran, kenapa kesannya dia terburu-buru sekali menikah. Secepat itukah cintanya padamu lenyap? Padahal baru 3 bulan kamu sakit. Kenapa dia langsung menyerah? Suara Kak Reva berusaha membuat Ayla tenang. Wajah laki-laki itu Ayla, buat dia babak belur di sini. Jadi itu sebabnya Nasya mengatakan kalian berkelahi. Benang merah itu berhasil Ayla temukan. Ya, aku murka. Lelaki itu mengatakan dia tak mungkin tinggal bertiga dengan Sania dan perempuan itu dalam satu atap tanpa ikatan yang sah. Perempuan siapa, Mas? Apakah nama perempuan lain selain Sania? Apa pembantuku? Namanya Delima. Apa? Delima? Hati Ayla mencelos. Seketika rasa takut mencengkram hati Ayla.
Kamu kenal Delima? Tanya Mas Rizky. Ayla menggeleng. Nama Delima banyak kan Mas? Bukan Delima mantan kekasih Mas Dion kan? Mana aku tahu Ayla. Aku bahkan gak datang saat mereka menikah. Aku pun tak tahu seperti apa mantan kekasih Dion itu. Rasanya tak percaya. Lelaki yang dulu memujanya dengan cinta yang luar biasa mampu mendua. Kapan? Kapan tepatnya mereka menikah Mas? 3 bulan setelah kau koma. Dokter memberi penawaran padaku untuk melepas semua peralatan yang katanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Lalu Mas, jantung Ayla berdebar hebat. Dion setuju tapi tidak denganku. Mas Rizky mengepal. Brengsek dia. Dia bahkan berkata kalau biayamu membengkak. Padahal harta papamu masih mampu membayar semua pengobatanmu. Jadi keputusan membawamu ke sini dengan semua peralatan yang memadai. Kupanggil dokter yang kupercaya bisa membuatmu sembuh. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Seminggu kemudian dia mengatakan akan menikah. Dan yang membuatku semakin benci padanya, dia bawa perempuan itu ke dalam rumahmu. Dan dia tetap memegang perusahaan milikmu, bajingan. Sementara pemilik rumah dan perusahaan yang sesungguhnya masih terbaring di sini, sama sekali tidak dia pedulikan. Tersesat apa Mas? Seharusnya Mas Dion gak bisa menguasai perusahaan. Bisik Ayla. Karena dia suamimu dan aku hanya kakak angkatmu Ayla. Itu yang membuatnya kuat. Mas Rizky benar. Senyum Ayla terbit penuh rencana licik. Aku yang salah. Aku yang terlalu percaya pada suamiku Mas. Aku gak sangka dia akan seperti itu. Remas jari jemariku hingga membentuk kepalan tangan. Namun yang membuatku heran, apakah benar Delima mantan kekasihnya yang dulu? Atau Delima yang lain? Karena selama ini aku mengenal suamiku Mas. Dia susah untuk jatuh cinta pada wanita lain, kecuali dia wanita yang dulu pernah kenal dengannya. Mas Rizky dan Kak Reva sama menggeleng. Tampaknya mereka sama sekali buntu. Ayla, Mas Rizky mendekat. Semula dulu agar kau bisa kembali menjadi Ayla yang dulu, yang bisa memimpin perusahaan dan menjadi ratu di istanamu, dan demi anakmu Sania. Ayla mengangguk. Iya Mas, aku mau sembuh. Aku mau kembali seperti Ayla yang dulu, yang memimpin perusahaan papa. Aku yang berkuasa di rumah itu. Bagus, ini baru Aylaku. Mas Rizky terlihat puas. Demi anaknya dan untuk suaminya juga madunya yang entah siapa, kalian akan tunggu Ayla pulang. Ayla tak akan biarkan siapapun merampas kehidupannya dan kebahagiaannya. Sekarang sudah malam, sebaiknya kamu istirahat. Ayo kakak antar. Kak Reva mendorong kursi roda Ayla ke arah kamar. Aku yakin kamu bisa kembali seperti dulu. Kamu harus rebut kembali apa yang menjadi milikmu. Aku takut ibu tiri Sania memperlakukan Sania seenaknya. Apalagi Dion pasti sibuk di kantor. Mana dia tahu seperti apa istri barunya di rumah. Dalam perjalanan ke kamar, Kak Reva terus saja bicara. Jujur aku tak ikhlas mereka merampas milikmu. Apalagi Dion suamimu itu, dia kurang ajar sekali pada Mas Rizky. Padahal Mas Rizky hanya mengingatkan kalau kamu masih hidup. Kamu belum mati. Jangan nikah dulu, tapi apa? Dia pasti tak tahan sendirian. Apa jangan-jangan suamimu itu sudah selingkuh darimu sebelum kamu koma? Entahlah Kak, Ayla gak tahu. Sayang sekali ingatan Ayla sama sekali hilang sebelum koma. Kak Reva membantu Ayla naik ke atas kasur. Lalu mata Ayla terarah pada figura yang selama ini ia pegang. Foto Ayla dan keluarga kecilnya. Mendadak Ayla jijik pada suaminya sendiri. Kak, tolong ganti figuranya. Carikan yang foto Ayla sama Sania saja. Entahnya, Ayla tak sudi memeluk foto suaminya. Baiklah. Tak lama kemudian, Kak Reva memberikan figura yang menampilkan Ayla dan putrinya. Di sana tampak Ayla memeluk Sania dengan erat. Ayla ingat ini adalah foto yang diambil suaminya ketika mereka bertamasya di pinggir pantai. Yang ini gak apa? Tanya Kak Reva. Ya, ini aja Kak, makasih ya. Lalu Ayla rebah. Jangan banyak pikiran Ayla, yang utama kamu harus sembuh. Biar mereka yang sama ini menyangka kamu mati akan terkejut dengan kedatanganmu. Baik Kak. Kak Reva keluar kamar, ia ganti lampu kamar dengan pencahayaan yang sedikit redup. Namun tak mampu membuat mata Ayla hentikan laju air mata. Sania, Mama rindu kamu nak. Awas kamu Mas. Ayla gak akan membiarkan kamu bahagia dengan istri mudamu itu. Gumamnya. Jangan naik Ayla, jangan naik.
Tampak Ayla berusaha mencegah dirinya yang tampak tak sebaran naik ke lantai 2. Sayangnya tubuh itu tak mendengar semua larangannya. Raga itu terus ke atas dengan tatapan kesal. Ella sendiri tak bisa menyusul ke atas. Susah sekali melangkah ke sana, ke arah tangga. Sempat terlihat dirinya berdiri di depan kamar dan menatap tajam dengan amarah ke dalam kamar. Kamar siapa itu? Ayla benar-benar lupa. Ayla bertengkar. Karena ia mendengar suara-suara dari arah atas. Sepertinya Ayla bertengkar dengan seseorang yang ada di kamar itu. Tapi siapa? Dengan siapa Ayla bertengkar? Apa Dion? Rasanya tak mungkin. Kamar mereka kan di bawah, kenapa Ayla harus naik ke atas? Lalu, ya Tuhan, wanita itu. Dia mendorong tubuh Ayla sampai berguling-guling jatuh ke bawah. Bergegas, Ayla berlari ke arah tubuhnya yang tergeletak tak berdaya. Ayla, bangun. Ayla berusaha teriak membangunkan Raga yang tak berdaya itu. Ayla, kamu harus bangun. Kamu gak boleh koma. Kamu harus bangun. Ingat Sania Ayla, bangun. Sayangnya Raga itu tetap diam tak berdaya. Darah bergenang di lantai. Darah Ayla. Perlahan ia menoleh ke atas. Ya Tuhan, jadi dia yang mendorong Ayla. Seringai tajam terlihat dari wajah wanita itu. Sepertinya dia bahagia melihat Ayla terjatuh tak berdaya ini. Ya Tuhan, Ayla tersadar dari mimpinya, napasnya memburu. Jadi dia yang... Ya Tuhan, Ayla ingat sekarang. Ayla ingat yang terjadi padanya setahun yang lalu. Kini bayangan setahun yang lalu kembali diingatnya. Maafkan saya, Bu. Saya mau pulang kampung sekarang juga. Saya gak bisa tidur semalaman memikirkan mendiang ayah saya. Ayla lah napas. Pengasuh Sania, Mia memaksa pulang hari ini juga. Baiklah Mia, aku gak bisa maksa kamu untuk tetap di sini lebih lama lagi. Karena Ayla bisa merasakan bagaimana rasanya ditinggal ayah tercinta. Tapi ingat ya, kamu harus kembali ke sini lagi, jangan sampai enggak. Saya gak bisa lama-lama tunggu kamu soalnya. Karena Sania sulit untuk akrab dengan orang baru, Mia ini sudah ikut Ayla sejak dulu, sejak Sania kecil. Ayla pun tak ada waktu mencari orang baru, kesibukannya di kantor luar biasa sekali. Namun meski begitu, dia tetap memantau anaknya setiap hari. Baik Bu, secepatnya saya akan kabari. Mia pun bergegas kembali ke dalam kamar dan berkemas. Sania kecil yang duduk di TKB mengikuti kemana pengasuhnya pergi. Mbak Mia nanti pulang lagi ke sini ya? Jangan sampai enggak. Bibir gadis kecil Putri Ayla dan Dion itu mencebik. Keseharian Sania itu bersama Mia. Maklum, Ayla dan Dion harus bekerja di kantor setiap harinya. Ayla anak seorang pengusaha yang ternama. Dia anak satu-satunya. Meski begitu, ayahnya pernah mengangkat seorang anak ketika Ayla belum lahir. Namanya Rizky, yang sudah menikah dengan Reva dan memiliki putri bernama Nasya. Rizky diberi perusahaan cabang oleh papanya Ayla, sedang untuk pusat yang mengurus adalah Ayla dan Dion. Baik Non, selama Mbak pergi, Non Sania gak boleh rewel sama Mama ya. San Mia. Siap Mbak Mia. Sania hormat ala militer. Lalu setelah berkemas dengan wajah sembab, Mia pun beranjak keluar, di mana Ayla dan suaminya tengah sarapan. Semalam dia mendengar ayahnya berpulang. Mia awalnya mau pergi malam itu juga, tapi Ayla melarang. Harus tunggu esok pagi. Bu, saya pergi sekarang ya. Pamit Mia. Ayla mengangguk. Hati-hati di jalannya Mia. Lalu menoleh pada supir pribadinya. Udin, jangan ngebut bawa mobilnya ya. Baik Bu, kami jalan dulu ya Bu. Ayla mengangguk. Ma, aku antar sampai depan ya. Taut Sania. Tak menunggu jawaban sang bunda, Sania langsung berlari pergi. Langkah kaki putri kecilnya itu terdengar. Sepertinya Sania akan merindukan pengasuhnya untuk beberapa hari ke depan. Ayla hanya kasih waktu seminggu pada Mia. Jadi Ayla di rumah ya? Karena aku ada meeting. Lelaki tampan itu melirik jam di lengannya. Baik mas, mau gak mau deh, batin Ayla. Mama, Mbak Mia sudah pergi. Sania duduk di kursi makan samping ibunya. Suara kursi terdengar ketika Ayla memberi tempat pada putrinya. Sekarang Sania makan ya, nanti kita berangkat ke sekolah. Mama yang antar hari ini. Yeay, aku ke sekolah sama Mama. Terima kasih Mama. Sania kecup pipi sang bunda. Senang ya Mama di rumah. Ayla belai pipi sang putri.
Senang dong Ma, aku juga mau seperti teman-teman yang anaknya diantar dan pulang dari sekolah sama mamanya. Sedikit rasa bersalah muncul di benak Ayla. Selama ini ia memang sibuk sekali di kantor. Resiko menjadi pemilik perusahaan ya begini ini. Ia tak mungkin biarkan suaminya mengurus sendiri. Tengah mereka sarapan pagi, asisten rumah tangga beranjak ke arah pintu, setengah berlari. Ternyata bel berbunyi. Ia yang harus membukakan pintu ketika majikannya tengah sarapan pagi. Selamat pagi semua. Suara dari ambang pintu membuat Ayla dan yang lain menoleh. Ibu, Dion yang bangun terlebih dahulu. Ia tak menyangka ibunya akan datang dadakan begini. Ayla hanya menghela napas lantaran yang datang ternyata ibu mertuanya. Ibu apa kabar? Datang sama siapa? Kok gak beritahu aku mau datang sih? Dion segera menyambut kedatangan ibunya. Ia memang sesayang ini pada sang bunda. Ibu datang sama adikmu Ria. Suri wanita berusia 60 tahun masuk ke ruang makan dan menyapa anak, menantu dan cucu. Cucu Oma apa kabar? Kabar baik Oma. Sania menjawab dengan tersenyum. Kamu makin gemuk saja Ayla. Suri menepuk bahu menantunya. Ayla mendesis kesal. Ini yang Ayla gak suka, mulut ibu mertuanya. Sudah tahu wanita itu paling malas dikomentari perihal berat badan. Itu karena Ayla bahagia, sahut Ayla jauh dari ibu mertua. Wah, ternyata menikahi anakku sebahagia itu hidupmu, sindir Suri. Lalu dia ingat sesuatu. Kalian belum ke kantor? Bagus deh. Hai, aku kembali. Suara lain lagi menyapa. Tak perlu menoleh, Ayla sudah mengenalinya. Ini suara Ria sang adik. Gadis ini akan ikut kalau ibunya datang ke sini. Lalu terdengar tas yang dilempar ke lantai. Lelah sekali di perjalanan. Ria memeluk sang kakak Dion. Aku kangen sama kakak dan keluarga. Ayla hanya berdecak dalam hati. Pasti mereka butuh uang, makanya kemari. Sini duduk, sekalian sarapan ya. Dion sibuk melayani ibu dan adik perempuannya. Sementara Ayla tetap sibuk menyuapi putri kecilnya. Kak Ayla gak ke kantor? Tanya Ria. Gak, dia libur. Dion yang menjawab. Tumben, biasanya kakak iparku ini adalah orang yang paling sibuk. Time is money, gitu kan motonya? Ya iyalah, emangnya kamu pengangguran kelas berat, ketus Ayla. Untuk adik iparnya yang pemalas, Ayla tak sungkan asal bicara. Pengasusannya pulang kampung, jadinya Ayla di rumah. Dion yang menjawab. Suri menoleh pada putranya. Loh, kok sering sekali sih Mia pulang kampung? Kalian sih terlalu baik jadi majikan. Makanya pembantu ngelunjak, bentaknya. Mia baru kehilangan ayahnya. Masa iya Ayla larang orang untuk pulang kampung? Sahut Ayla tak suka. Tapi percuma dia pulang. Sampai sana pasti ayahnya sudah dikubur. Terus buat apa pulang? Tambah Suri lagi. Suara sendok yang diletakkan kasar membuat Suri tersentak. Untung dia gak serumah dengan ibu mertuanya ini. Benar kata pepatah bijak, jangan satu atap dengan ibu mertua atau adik ipar, terutama adik ipar berjenis kelamin perempuan. Makan hati. Ibu mau apa kemari? Bukankah uang bulan ini sudah dikirim? Ayla to the point. Ayla, Dion tak suka dengan sikap sang istri. Dia tahu ibunya ini sering meminta uang, tapi kan itu hasil gaji yang Dion terima, bukan semata uang Ayla. Gak apa Dion, ibu gak marah kok. Ayla benar kan, uang untuk bulan ini sudah dikirim, tapi ibu masih ada perlu. Suri gak pernah marah, karena tahu menantunya ini bukan orang sembarangan. Sama uang gak macet, gak apa dimarahi juga. Ibu mau ke Bali sama teman-teman ibu, bisa gak kamu tambahi lagi? Masih kurang dikit, ringis Suri. Kurang berapa bu? Tanya Dion sopan. Semua biaya 15 juta, ibu baru punya 5 juta. Itu sih bukan kurang, tapi emang gak punya uang. Lagian kalau mau ke Bali kan bisa naik kapal laut. Naik bis dari sini seberang kapal. Masa punya anak bus ibunya ke Bali naik bis? Ya pesawat dong, bikin malu. Suri gak mau kalah. Malu itu kalau gaya selangit padahal ekonomi sulit. Bentak Ayla lagi. Ayla, sopan sedikit pada ibu. Dion turun tangan. Kesal Ayla bangkit, percuma bicara pada suaminya. Pasti dia akan lebih membela ibunya. Ayo Sania, kita berangkat ke sekolah. Tanya pada sang putri. Baru saja Ayla dan Sania ke kamar,
Suara Suri nyaris membuat dia memakai kencang. Ria mau tinggal di sini selama ibu ke Bali. Dia minta kamar di atas, bisa kan? Ayla bukan tanpa alasan tidak suka dengan ibu mertua dan adik iparnya ini. Mereka mata duitan. Kenapa gak ibu ajak saja Ria ke Bali? Dengus Ayla. Kalau Kak Dion mau biayai aku sih mau aja. Ria berharap sekali. Ayla melotot pada suaminya. Dia tak mau kalau suaminya terlalu memanjakan adik dan ibunya ini. Gak usah, kamu gak usah ikut. Kamu di rumah saja urusan Nia. Biar Ayla bantu kamu di kantor. Suri membuat keputusan. Sudah bagus dia bisa pergi. Ya kali Ria ikutan juga. Bisa habis dibabat uang bulanan mereka nantinya. Itu juga boleh. Bagaimana sayang? Dion bertanya pada sang istri. Dia harus hati-hati menjaga perasaan Ayla. Masalahnya Dion tahu diri. Dia di sini hidup dari tangan istrinya. Semua yang dia nikmati ini milik istrinya. Sudah bagus istrinya ini mau membantu menghidupi ibu dan adiknya. Kita bisa tenang ke kantor kalau Sania bisa bersama Ria. Ayla menatap adik iparnya yang kini tengah makan dengan seenaknya. Yakin dia becus jaga Sania? Dengus Ayla tak percaya. Ria tersenyum sambil angkat gelas. Yakin dong kak. Ya kali sama tantenya Sania celaka. Aku jamin Sania baik-baik saja. Ayla sebenarnya ragu. Mama ayo berangkat, kita sudah siang. Sania menarik lengan ibunya. Kita bicarakan nanti ya mas. Ayla pergi. Namun dia masih mendengar ucapan di belakang tubuhnya. Istrimu selalu saja tak suka kalau ibu dan adikmu berkunjung. Itu perasaan ibu saja. Pastinya istriku baik kok bu. Dion berusaha menjadi penengah. Lihatlah, sudah Ayla cukupi kebutuhannya. Masih dibilang Ayla gak suka mereka. Terus mau mereka itu apa sebenarnya? Maunya Ayla lulus saat mereka minta apa saja. Enak saja. Untung Ayla pegang semua keuangan di keluarga. Kalau enggak bisa seenaknya mereka minta uang. Masa 10 juta enggak cukup buat hidup berdua? Dasar maruk. Ternyata Ayla datang bersama Sania beberapa menit sebelum Bel masuk sekolah. Wah, tumben mamanya Sania yang antar. Beberapa wali murid menyapa Ayla. Iya bu, mbaknya Sania pulang kampung, ayahnya meninggal. Oh gitu, pastinya enggak kerja ya bu? Ya, sampai mbaknya Sania kembali. Kebetulan meski jarang ke sekolah, Ayla aktif di grup, jadi dia kenal beberapa wali murid temannya Sania. Mama, tunggu aku pulang kan? Sania bertanya sebelum masuk kelas. Iya dong sayang, Mama tunggu sampai Sania selesai sekolah. Yeay, makasih Mama. Sania kecup pipinya dengan cepat lalu masuk ke dalam kelas. Ayla jadi terharu, ia tak tahu kalau Sania sampai sebagai ini diantar olehnya. Baiklah. Mungkin dia akan pikirkan untuk sedikit mengurangi aktivitas di kantor. Sesekali dia akan antar Sania ke sekolah. Mungkin seminggu dia bisa libur sehari atau 2 hari. Aku merasa bersalah sibuk di kantor terus mas. Apa sebaiknya aku di rumah beberapa hari? Ayla mengutarakan keinginannya. Ia pandangi suaminya yang masih sibuk di ruang kerjanya. Boleh, kenapa enggak? Nah kebetulan kan Ria ada di rumah ini. Baiknya kita kasih dia tugas jaga Sania. Kamu besok ada meeting loh dengan klien baru, pasti lupa. Sepertinya beberapa hari di sini Ria akan dia suruh jaga Sania saja. Lagi pula kan antar jemput mobil dengan supir, pasti aman. Ibu besok ke Bali, makasih ya sudah mau membantu membayar biaya ibu. Dion mengelus lembut lengan sang istri. Bukankah ibumu itu adalah ibuku? Senyum Dion mengembang. Terima kasih sayang. Meski ibu menyebalkan, tapi aku harus terima kan mas? Karena aku mencintai anaknya. Batin Ayla. Ingat ya Ria, jangan lengah. Aku gak mau terjadi apapun hal yang buruk pada putriku. Ayla memberi pesan pada adik iparnya. Siap kak, Sania pasti aman. Ria akan ingat pesan sang kakak ipar. Memang sih sehari 2 hari Sania aman. Tapi hari ke-7 tepatnya ketika Ayla sedang meeting dengan klien baru lainnya, ponselnya berbunyi. Halo, ternyata suaminya yang menelepon. Sayang, Sania di rumah sakit. Apa? Ayla sampai berdiri, membuat kliennya keheranan. Kenapa mas? Apa yang terjadi pada Sania? Tanya Ayla khawatir tingkat tinggi. Ria mengatakan kalau Sania nyebrang jalan gak lihat-lihat, tapi Sania sudah dibawa ke rumah sakit, hanya lecet di lutut. Adikmu benar-benar gak bisa diandalkan. Aku ke rumah sakit sekarang. Kamu Sherlock segera. Ayla terpaksa menghentikan meetingnya.
Maaf, saya harus ke rumah sakit dengan segera. Putri saya kecelakaan. Nanti asisten saya buat janji temu baru. Permisi. Lalu setelah itu dia beranjak pergi. Jantung Ayla berdegup kencang, membayangkan putri sematawayangnya celaka. Dia meminta supir lekas membawanya ke rumah sakit. Sayang, macet di jalan. Halo mas, bagaimana Sania? Suara tangis Sania terdengar. Mas, Sania baik-baik saja kan? Ayla tak sabaran. Sudah diobati dokter. Ini dia menangis karena gak sabar tunggu kamu. Sebentar lagi aku sampai kok mas. Begitu sampai di rumah sakit, Ayla berlari. Mama! Sania. Tuhan, Ayla segera memeluk putri sematawayangnya. Mana yang sakit sayang? Kok bisa sih kayak gini? Ya, hapus basah pipi sang putri. Meringis ketika melihat lutut putrinya diperban. Pasti susah jalan. Maafkan aku kak. Ria mendekat. Perlahan Ayla lepaskan pelukannya dan plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Ria. Ayla, Ria. Dion teriak bersamaan dengan Suri yang baru datang dari Bali. Aku sudah katakan, jangan sampai anakku celaka. Oh itu punya otak gak sih? Ria terguguh hebat. Aku sudah berusaha cegah kak. Sania mau jajan es krim. Aku suruh tunggu di pinggir jalan tapi Sania malah gak sabaran. Ini bukan salah Ria. Anakmu yang gak bisa dibilangin. Suri tak terima jika putrinya disakiti. Gak seharusnya kamu tampar anakku. Kenapa? Sakit? Lebih sakit mana dengan luka Sania? Mama, Sania butuh pelukan. Sebaiknya kalian hati-hati dengan ucapan kalian. Aku bisa saja stop uang bulanan. Ayla kembali peluk putrinya. Ayo Ria, kita keluar. Dia ajak putrinya keluar kamar. Ria dengan mata berkaca-kaca mengekori ibunya. Ayla, Ria sudah berusaha jaga Sania. Bisa gak kamu hargai? Dion ikutan pusing. Istrinya kalau sudah marah ya begini. Jaga. Kalau dia jaga anaknya gak akan celaka. Dion hela napas. Sania sayang, coba ceritakan pada mama apa yang sebenarnya terjadi. Sania seka basah di pipi. Aku mau es krim ma, terus tante nyebrang jalan gak ajak aku. Jadi aku lari nyebrang. Ayla hela napas. Kamu mau cari pembelaan untuk adikmu mas? Sudah jelas dia teledor. Besoknya sebelum pulang, Suri ikutan menjemput Sania. Ibu minta maaf karena Ria teledor, tapi kamu gak usah khawatir. Ibu sudah siapkan pengasuh Sania yang baru. Gak usah bu, sebentar lagi pengasuh Sania yang asli pulang. Ayla atas sudi ibu mertuanya ikut campur semua urusannya. Sok ngatur. Enggak, Mia gak akan kembali. Mendengar penuturan Suri, Ayla terkejut. Ibu tahu dari mana? Semalam Mia telepon ke rumah. Dia gak bisa kembali kerja karena ibunya sakit juga. Jadilah ibu inisiatif cari pengasuh Sania. Kebetulan orangnya lagi butuh pekerjaan. Karena tak percaya, Ayla menelepon Mia. Maaf bu, ibu saya sakit. Saya gak bisa kembali ke rumah ibu. Ayla hela napas. Jelas saja Ayla tak mau Ria ikutan urusan Sania putrinya. Sayangnya Ayla sama sekali tidak menduga siapa pengasuh yang dibawa Suri itu. Delima. Dion yang masuk terlebih dahulu ke dalam rumah menjadi terkejut ketika mantan kekasihnya ada di rumah ini. Apa-apaan ini bu? Kenapa Delima? Delima yang akan menjadi pengasuh Sania mulai saat ini. Suri tersenyum penuh arti. Dan kini ingatan Ayla kembali ke masa sekarang. Ke masa di mana saat ini ia mengalami sakit setelah kecelakaan yang menimpanya kala itu. Tak ada usaha yang tidak membuahkan hasil. Ayla berusaha menyembuhkan sakit di raganya. Pengobatan medis dan alternatif sudah Ayla jalani. Tubuhnya yang semula kaku sudah bisa lagi digerakkan secara normal. Ketika lelah dan letih mendera, wajah putrinya yang selalu ada di depan matanya. Ayo mbak, mbak pasti bisa. Kali terapi kembali menyemangati Ayla setiap hari. Ayla sembuh demi dia, demi Sania putrinya. Itu terus yang Ayla rapalkan dalam hatinya, demi putri satu-satunya. Tunggu mama ya sayang, mama akan segera menemuimu. Mama kangen kamu nak, batin Ayla. Tante sudah bisa jalan. Suara langka di belakang tubuhnya bersamaan dengan kalimat tanya. Ayla menoleh sebentar. Nasya putri Kak Rizky menghampirinya. Wah, kamu kok sudah pulang sayang? Gadis kecil yang masih berseragam sekolah itu mendekat ketika Ayla baru saja mengusap peluh yang menetes di keningnya. Ada rapat sekolah, tante yakin bisa lepas dari kursi roda.
Sudah cantik, tante sudah bisa jalan tapi perlahan-lahan. Tante hebat. Terima kasih sayang. Ayla teguk air di dalam gelas. Tante kapan ajak Sania ke sini? Nasya kangen. Ayla seka ujung bibir lalu mengusap pucuk kepala Nasya. Hatinya terenyuh sekali. Kapan Nasya ketemu Sania terakhir? Tanyanya. Sudah lama sekali tante, sudah lama. Nasya gak ingat. Tante juga kangen sama Sania sayang. Nanti kalau tante sudah sembuh, tante akan ajak Sania ke sini. Aku senang melihat tante tak lagi mengenakan kursi roda. Tante pakai tongkat. Tunjuk Ayla pada tongkat yang masih membantunya berjalan. Menurut ahli terapinya, seminggu ke depan Ayla sudah bisa lepas tongkat. Ayla bersyukur sekali. Kak Rizky benar-benar membantunya dalam hal apapun, termasuk istri dan putrinya yang cantik ini. Merekalah keluarga yang sebenarnya, bukan suami dan keluarganya itu. Wah, Sania pasti suka melihat tante nantinya. Sania pasti gak akan sedih lagi. Ayla mengacak-acak rambut Nasya dengan gemas. Kamu lekas ganti baju dan makan siang ya. Nanti kita jalan-jalan di taman. Baik tante. Nasya segera berlari ke kamar melihat sosok Nasya. Tiba-tiba rasa rindu Ayla pada Sania kian besar. Namun kini Ayla sudah menyusun rencana tentang apa yang akan ia berikan pada suami pengkhianat itu. Jangan sampai berantakan karena rasa rindunya pada Sania. Sania, mama kangen kamu nak. Bisiknya pilu, hanya ini yang bisa Ayla lakukan untuk saat ini. Menyampaikan rindu lewat angin malam pada putrinya. Berharap di dalam mimpi mereka bisa bertemu. Aku tidak bisa merayu sekretarismu Ayla. Rizky meletakkan berkas di atas meja, segera Ayla raih dan ini semua berkas kontrak kerjasama. Sore ini mereka berbincang. Mama sudah menemui Titis. Mama sudah katakan tentang aku. Tidak, tentu saja. Aku bicarakan ini ketika kau koma. Aku sempat meminta bantuan padanya untuk membantu biaya pengobatanmu. Tapi Titis tak kuasa apa-apa. Suamimu memutuskan biaya pengobatanmu yang katanya tak berguna itu. Ya Tuhan, jerit Ayla dalam hati. Mas nggak coba tanya yang lain gitu? Ya Rizky menggeleng. Sepertinya Dion memonitor semua karyawanmu untuk tidak ember padaku. Bahkan proyek yang seharusnya aku kerjakan, dia limpahkan ke orang lain. Kamu tahu, setahun ini nyaris aku potong-panting cari proyek. Kenapa bisa begitu mas? Bukankah seharusnya proyek kecil mas Rizky yang tangani? Ayla jelas heran. Kenapa mas Dion sampai sepelit itu? Kalau nggak ada proyek limpahan dari pusat, bagaimana Rizky bisa bayar gaji karyawan cabang? Lalu apa yang terjadi mas? Rizky menghela napas. Aku menjual peninggalan papa yang dia berikan padaku. Aku nyaris mengemis proyek pada Dion. Boro-boro dia berikan. Proyek yang aku dapatkan susah payah diambil lagi. Seakan dia membatasi pemasukan kantorku. Tapi kenapa dia jadi berubah mas? Kenapa mas Dion kejam? Mana aku tahu. Yang jelas di rumah itu bukan hanya tinggal Dion dan istri barunya, melainkan ibu dan juga adiknya. Aku bahkan sempat bertemu di parkiran kantor. Ibu dan adiknya datang ke kantor dengan mobil yang berbeda dan semuanya mewah. Begitu juga istri Dion. Saat aku mengadakan acara ulang tahun Nasya di sebuah kafe, kami bertemu dengan suamimu dan istri barunya. Nasya bahkan tak bisa mendekati Sania. Demi Tuhan Ayla, suamimu seolah memandangku orang asing. Padahal dulu aku yang mati-matian membela cinta kalian. Ayla menundukkan kepala. Mas Rizky benar. Dulu andai Mas Rizky tidak meyakinkan papanya, mana bisa Ayla menikahi Mas Dion. Apa yang kau harapkan dari laki-laki itu Ayla? Dia orang miskin. Ibunya bahkan gila harta. Tak dari mana papanya tahu semua itu. Dan Ayla yang sedang bucin saat itu tetap bersikukuh mempertahankan Mas Dion. Papa gak usah khawatir, ketika Ayla menikah dengan Mas Dion, maka urusan kantor tetap Ayla yang pegang. Misal Ayla punya anak, akan Ayla limpahkan ahli waris pada anak Ayla, bukan pada Mas Dion. Dan mengenai ibu dan adiknya, Ayla akan kasih mereka jatah yang masuk akal. Ayla gak akan biarkan ibu dan adik Mas Dion berani macam-macam di keluarga kecil Ayla. Ayla memang bukan wanita bodoh. Setelah menikah, ibu dan adiknya Mas Dion Ayla jatah secukupnya. Mau sebanyak apapun adiknya merengek dibelikan mobil mewah untuk kuliahnya, Ayla menolak. Percuma punya kakak ipar kaya kalau aku tidak bisa punya mobil. Dia pernah protes di depan Ayla. Lantas dengan dagu terangkat Ayla jawab. Yang menikah dengan aku itu kakakmu. Jadi jangan pernah kau jadi benalu di sini. Mau mobil, sana kerja.
Dan kini ketika Ayla berjuang mati-matian antara hidup dan mati, mereka berfoya-foya di atas raganya yang tidak berdaya. Brengsek. Ayla harus segera bergerak. Kak Rizky gak usah khawatir. Ayla akan mulai semua rencana. Ayla akan kembalikan semua pada tempatnya, termasuk ibu mertua dan adik iparnya yang kurang ajar itu. Dan untuk suami pengkhianat dan pelakor itu, mereka akan merasakan pembalasannya secepatnya. Apa yang mau kau lakukan selanjutnya, Ayla? Ayla menatap Rizky dengan sorot mata penuh dendam. Anggap Ayla yang dulu sudah tak ada lagi, Kak. Tak ada lagi Ayla yang bucin pada Dion. Tidak ada. Besok aku akan menemui sekretaris, Kak. Kamu bisa bantu. Karena dari sanalah semuanya dimulai. Ku tatap cermin di depanku. Kini Ayla melihat sosok wanita dengan kacamata hitam dan rambut sebahu. 2 minggu dari pembicaraannya dengan Kak Rizky, Ayla mulai bergerak. Kita pinjam mobil temanku. Kak Rizky mengkode dengan dagunya. Ayla mengangguk. Ayla gak mau Dion atau orang terdekatnya mengenali mobilku. Mereka masuk ke dalam mobil. Tunggu, Kak, mobil Kak Rizky hanya satu ini. Tanyanya tak percaya. Aku benar-benar nyaris pilot, Ayla. Setahun saja kau tak bangun dari koma, aku yakin akan lepas kantor cabang itu. Maafkan Ayla ya, Kak. Andai Ayla dulu mendengar ucapan Papa, gak akan begini jadinya. Ayla, aku gak masalah hidup susah. Anggap aku kembali ke masa dulu sebelum aku bertemu papamu. Yang aku khawatirkan adalah kamu dan Sania. Itu saja. Dion bisa lakukan apa saja demi memuaskan rasa haus ibu dan adiknya akan harta papamu. Kak Rizky benar. Miris sekali rasanya. Dulu Kak Rizky punya 3 mobil. Untuk istri dan anaknya mereka punya sendiri-sendiri. Sekarang sisa 1. Pasti dijual demi biaya sakit Ayla. Sementara suaminya yang seharusnya lakukan hal itu justru abai. Nanti, Kak, Ayla janji selepas Ayla kembali ke rumah itu akan Ayla ambil semua yang mereka nikmati. Itu kan restorannya. Ucapan Kak Rizky menyadarkan Ayla dari lamunan. Dia berikan gambar di ponsel sebuah restoran yang akan mereka datangi. Benar, Mas, biasanya Titi suka makan siang di restoran favoritnya. Itu tempatnya, ucap Ayla penuh keyakinan. Kau benar, hari ini pun sama. Aku sudah memonitornya dalam seminggu ini. Selasa dan Kamis dia ada di restoran itu. Kak Rizky menyalakan mobilnya, mereka sekarang menuju ke sana dengan jantung berdebar. Pasalnya Ayla akan bertemu sekretarisnya yang pastinya menganggap dia masih sakit. Semoga Titis mau membantunya. Tak lama mereka sampai di sana. Kamu kabari kalau sudah mau pulang ya, pesan Rizky. Baik, Kak. Ayla lepas seatbelt dan keluar dari mobil. Dadanya berdebar ketika langkah kakinya masuk ke dalam area restoran. Setelah yakin, Ayla melangkah dengan tegap ke arah wanita yang dulu bekerja menjadi sekretarisnya. Ayla pasang senyum ramah. Selamat siang, Titis. Titis yang tengah menyeruput minumannya mengangkat wajahnya. Ya, siapa ya? Gadis itu tampak heran. Bagus dia tidak mengenali Ayla. Kamu gak ingat saya? Tanyanya. Ading Titis mengenyit. Suaramu sepertinya gak asing. Hanya saja wajahmu. Ayla memutuskan duduk di depannya. Aku yakin kalau sekarang kau ingat aku. Ayla melepas kacamata hitam dan tersenyum pada Titis. Beberapa detik gadis itu melotot, mulutnya menganga lebar, seolah Ayla ini makhluk asing. Ibu Ayla. Mata gadis itu berkaca-kaca. Ya Tuhan, ibu sembuh. Ibu sudah sehat. Ayla paksa tersenyum. Seperti yang kamu lihat, Titis. Ayla sudah sembuh dan Ayla benar-benar Ayla yang ada di depanmu. Bosmu. Tapi kenapa Pak Dion gak kasih tahu kalau ibu sembuh? Bagaimana mungkin dia peduli lagi padaku ketika sudah ada wanita lain di dekatnya? Bu, tahu kalau Pak Dion menikah lagi? Tanyanya heran. Ayla mengangguk. Jadi selama ini kabar ibu gak ada harapan lagi itu bohong. Tapi aku sehat, Titis. Lihat ini, aku bukan. Ya Tuhan, ibu. Titis bangkit dan memeluk Ayla. Titis kangen sama ibu. Gadis itu terisak di pelukan Ayla. Sontak apa yang dia lakukan membuat mereka jadi pusat perhatian. Titis jangan kayak gini. Nanti ada yang tahu tentang aku. Titis melerai pelukannya. Pak, apa gak boleh ada yang tahu kalau ibu sudah sehat? Ibu akan ke kantor lagi kan? Ayla hela napas dan berikan tisu pada Titis. Titis, kamu masih orang kepercayaan saya. Titis mengangguk. Masih, Bu. Ada yang harus aku lakukan sebelum aku kembali, Tis. Dan aku butuh bantuanmu. Titis mengangguk berulang kali. Baik, Bu. Titis akan bantu ibu sebisa Titis. Bagus. Ini yang Ayla mau.
Pertama-tama kamu jawab pertanyaanku, Titis. Titis yang sudah seperti keluarga di mata Ayla tampak menyimak. Apa yang kamu tahu tentang suamiku selepas aku koma? Bisa kamu ceritakan? Titis menarik napas. Ketika ibu divonis koma, Pak Dion pusing antara bolak-balik urus ibu dan urus kantor juga anak ibu Sania. Lalu, sungguh Bu, saya kasihan sekali sampai... Titis terdiam. Sampai apa? Desak Ayla tak sabaran. Titis terlihat tak enak hati. Titis, kasih tahu aku apapun yang kamu tahu. Ibu jangan marah ya, jangan marah atas apa yang akan saya sampaikan ini. Saya janji gak akan marah, Titis. Sampai perempuan itu datang bersama Sania ke kantor. Perempuan itu, Mbak Delima, dia kan pengasuh Sania, Bu. Awalnya dia antar Sania karena Sania sering bersedih. Lalu mereka pergi bertiga dan lama-lama Mbak Delima datang sendiri dan pergi berdua dengan Pak Dion. Beberapa bulan kemudian, saya melihat Pak Dion kembali berseri, seolah tak ada lagi Pak Dion yang sedih karena ibu koma. Lalu mereka menikah, Bu. Ada rasa sakit berdenyut di sudut hati Ayla. Suaminya melupakan begitu saja cinta yang mereka miliki. Setelah menikah, apa mereka kerap berdua di kantorku? Rasa tak rela dirasakan Ayla. Itu kantor milik orang tuanya. Sering, Bu. Saya sering mendapati Mbak Delima keluar dari sana dengan wajah bantal. Maaf, Bu. Titis mengusap lengan bosnya. Ayla berusaha tegar. Titis, kamu masih mau kerja sama saya? Masih, Bu. Apa surat-surat kepemilikan masih atas nama saya? Belum beralihkan atas nama suami saya? Titis mencoba berpikir. Sepertinya masih atas nama ibu. Karena beberapa waktu lalu Pak Dion ribut dengan pengacara keluarga ibu. Sepertinya Pak Dion ingin semua kepemilikan atas namanya. Nah, tapi kan gak bisa. Karena meski ibu gak ada umur, semua itu milik Sania. Titis, kamu bisa bantu saya? Apa tuh, Bu? Saya mau menyelinap ke ruang kantor suamiku. Ada barang yang mau saya ambil di sana. Baik, Bu. Ibu kapan mau datang saya akan bantu. Ayla tersenyum. Terima kasih atas bantuannya, Titis. Dan saya harap kamu rahasiakan semua ini. Titis mengangguk. Ayla akan mulai dari kantor itu, Mas. Sebelum Ayla mendatangi rumahnya yang sekarang mereka nikmati. Kalau begitu sebaiknya sekarang kita pisah. Terima kasih atas kerjasamanya. Tunggu, ibu tinggal di mana selama ini? Kenapa ibu baru muncul sekarang? Titis sungguh heran. Ceritanya panjang, Titis. Tapi nanti akan saya ceritakan semuanya sama kamu. Kalau begitu saya permisi ya. Napas Ayla tercekat. Di pintu masuk Ayla melihat seorang yang dia kenal. Ya, itu adalah Dion dan Delima. Kini dada Ayla terasa panas. Namun ia tetap memilih bersabar dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Beruntung keduanya tak menyadari keberadaan Ayla di sana. Sementara itu di rumah Dion dan Delima, suasana berubah mencekam setelah sebuah kabar mengejutkan sampai ke telinga mereka. Apa? Ayla masih hidup? Dion hampir menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Delima menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Tidak mungkin, ini pasti kesalahan. Dia koma sama ini. Ibunda Dion yang juga berada di ruangan itu mencengkram sendaran kursi. Kalian bilang dia tidak akan kembali. Bagaimana bisa ini terjadi? Aku tidak tahu. Dion berjalan mondar-mandir dengan wajah panik. Kalau dia sudah sadar, itu berarti dia tahu segalanya. Delima menelan ludah. Dion, kalau dia tahu tentang surat kepemilikan yang kamu pasukan, kita bisa masuk penjara. Dion mengusap wajahnya kasar. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus cari cara untuk menghentikannya sebelum semuanya berantakan. Namun saat mereka masih sibuk merancang cara untuk menutupi kejahatan mereka, Ayla sudah selangkah lebih maju. Titis, apakah semuanya sudah siap? Ayla berbicara melalui telepon dengan nada tegas. Sudah, Bu. Mas Rizky juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Jawab Titis. Ayla tersenyum puas. Bagus, kita buat mereka tidak punya celah untuk kabur. Besok kita mulai tahap pertama. Keesokan harinya Dion menerima surat panggilan hukum. Saat membaca isinya, wajahnya langsung pucat pasi. Tidak mungkin. Dion mengebrak meja. Ayla menuntutku secara hukum. Delima mendekat dengan panik. Apa yang harus kita lakukan, Dion? Kalau kita sampai kalah, kita kehilangan segalanya. Dion menatap kosong, tubuhnya bergetar. Ayla tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Dia datang untuk membalas dendamnya. Sementara itu, Ayla berdiri di depan cermin dengan penuh percaya diri. Ini adalah waktunya untuk mengambil kembali semua yang telah dirampas darinya. Bersiaplah, Dion. Ini baru permulaan.
Malam itu saat menyelinap ke kantor, Ayla menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Bukti bahwa Dion telah memasukkan tanda tangannya untuk mengalihkan kepemilikan saham. Dengan segera Ayla menghubungi Rizky dan pengacaranya untuk mempersiapkan serangan balik. Saat persidangan digelar, Dion tak bisa mengelak. Ayla, dengarkan aku bisa jelaskan semuanya. Dion berteriak panik di ruang sidang. Ayla menatapnya dingin. Jelaskan apa, Dion? Bahwa kau telah mencuri hartaku, mengkhianatiku, menikahi pengasuh anak kita. Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu. Delima yang duduk di belakang Dion tampak gelisah. Mas Dion, kita harus lakukan sesuatu. Dion menghela napas kasar. Kau pikir aku masih punya pilihan, Delima? Hakim mengetukkan palunya. Dengan bukti-bukti yang tadi ajukan, pengadilan memutuskan seluruh aset kembali kepada Nyonya Ayla. Pak Dion dinyatakan bersalah atas pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Dion menggeleng tak percaya. Tidak. Delima mundur beberapa langkah. Aku tidak mau ikut terlibat, Mas. Urusanmu sendiri. Dion menatapnya dengan marah. Jangan tinggalkan aku, Delima. Kau tak bisa. Delima berbalik dan pergi tanpa menoleh. Ayla menarik napas lega, menoleh ke Sania yang menggenggam tangannya erat. Tamat. Pesan moral, jangan pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, karena kesulitan dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan diri, dan keadilan akan selalu menang. Meskipun membutuhkan waktu dan usaha.